Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinaldi Ashari dari kelas L2. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perkuliahan Orakom yang selama ini kita kerjakan. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang organisasi dan arsitektur komputer. Apa sih organisasi dan arsitektur komputer itu? Organisasi komputer adalah bagian yang mengarah ke unit operasional komputer. Sedangkan arsitektur komputer adalah atribut yang mengarah pada sistem komputer yang terkait dengan program. Nah, organisasi komputer sendiri terdiri dari CPU atau Central Processing Unit yang berfungsi sebagai pengontrol operasi dan pusat pengolahan fungsi komputer. Selanjutnya ada memori yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan data. Dan yang terakhir ada input atau output yang berfungsi untuk menghubungkan komputer dengan perangkat pengontrol komputer. Nah, di sini ada ilustrasinya. Bisa dilihat di gambar atas. Selanjutnya ada memori dan input output. Di sini memori terdiri dari dua macam, yaitu memori internal. Contohnya yaitu RAM. RAM ini berfungsi untuk menyimpan sementara perintah dan data dari program yang dijalankan. Yang kedua ada ROM, berfungsi untuk menyimpan perintah data secara tetap atau permanen. Yang kedua ada memori eksternal. Memori eksternal ini contohnya yaitu flash disk yang berfungsi untuk menyimpan data dan memindahkan data dari perangkat ke perangkat lain. Yang kedua ada hard disk, berfungsi untuk menyimpan data secara permanen dengan kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Di sini ada contoh input dan output. Contoh input device ada keyboard, mouse, dan scanner. Contoh output device ada monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya adalah CPU atau Central Processing Unit. CPU ini memiliki 3 bagian fungsi operasional, yaitu yang pertama ada Arithmetical Logical Unit atau ALU sebagai pusat pengolahan data. Yang kedua ada Control Unit untuk mengontrol kerja komputer, dan Register sebagai penyimpanan internal untuk CPU. Selanjutnya adalah fungsi dasar komputer. Fungsi dasar komputer ini ada 4, yaitu pengolahan data atau data processing, penyimpanan data atau data storage, pemindahan data atau data movement, dan kendali atau data kontrol. Pengolahan data, komputer untuk mengolah kumpulan data yang menghasilkan suatu informasi. Data yang diolah biasanya berupa dokumen, surat, kata, grafik, kondisi, ide, dan objek yang lain. Kedua ada penyimpanan data, untuk mengamankan banyak data yang suatu saat nanti data tersebut akan digunakan kembali oleh komputer untuk diolah. Yang ketiga ada pemindahan data, untuk mengirim atau menerima data dari komputer satu ke komputer yang lain agar proses pengolahan data lebih mudah. Yang keempat ada kendali atau data kontrol yang dikerjakan oleh seseorang dengan memasukkan perintah-perintah ke dalam sistem komputer, lalu komputer akan mengerjakannya sesuai perintah-perintah yang telah diberikan. Nah, di sini adalah poster yang telah saya buat sebagai tugas UTS Orakom. Selanjutnya kita akan membahas gerbang logika. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0, di mana angka 1 ini menunjukkan nilai true dan angka 0 ini menunjukkan nilai false. Gerbang logika sendiri memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Di sini ada 7 jenis gerbang logika. Yang pertama adalah gerbang AND, di mana kedua inputnya harus memuat nilai 1 atau true. Yang kedua ada gerbang OR, yang di mana salah satu dari inputnya harus memuat nilai 1 atau true untuk mendapatkan nilai true. Yang ketiga ada gerbang NOT, yang merupakan kebalikan dari input. Semisal inputannya adalah 0, maka NOT A adalah 1. Atau kebalikannya. Nah, yang keempat adalah gerbang NAND atau NOT AND, di mana merupakan kebalikan dari gerbang AND dengan syarat input A dan B ini tidak boleh keduanya memiliki nilai 1 atau true. Yang kelima adalah gerbang NOR, di mana adalah kebalikan dari gerbang OR yang memiliki syarat setiap input tidak boleh mengandung nilai 1 atau true. Selanjutnya adalah gerbang SOR, yang dimana menurut saya ini kedua inputnya ini tidak boleh sama, jadi harus beda antara A dan B. Terus yang ketujuh adalah gerbang XNOR, yang dimana kedua inputnya ini harus sama dan tidak boleh ada yang beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem bilangan. Sistem bilangan adalah kumpulan simbol khusus yang digunakan dalam membangun sebuah bilangan.
Sistem bilangan yang sering kita gunakan adalah sistem bilangan desimal, yang merupakan nilai dari 0 sampai dengan 9. Fungsi sistem bilangan pada komputer awal mulanya adalah bentuk konversi untuk menyatakan tegangan fisik atau voltase ke data. Di sini adalah jenis sistem bilangan. Yang pertama adalah bilangan biner atau yang kita kenal dengan bilangan basis 2 yang mempunyai simbol angka numerik sebanyak 2 buah, yaitu 0 dan 1. Nilai suatu bilangan basis 2 ini dapat dinyatakan sebagai sigma n kali 2 pangkat A. Berikut dapat dilihat pada contohnya, yaitu mengubah bilangan biner ke bilangan desimal. Yang kedua adalah bilangan oktal atau bilangan basis 8 yang mempunyai simbol angka numerik sebanyak 8 buah simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Nilai suatu bilangan basis 8 ini dapat dinyatakan sebagai sigma dari n dikali 8 pangkat A. Dapat kita lihat contohnya, yaitu merubah bilangan oktal menjadi bilangan desimal. Yang ketiga adalah bilangan desimal atau bilangan dengan basis 10 yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah bilangan heksadesimal atau bilangan dengan basis 16 yang mempunyai simbol angka sebanyak 16 buah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan A melambangkan 10, B melambangkan 11, C melambangkan 12, D melambangkan 13, E melambangkan 14, dan F melambangkan 15. Nilai suatu bilangan basis 16 dapat kita nyatakan sebagai sigma dari n dikali 16 pangkat A. Di sini ada contoh mengubah dari bilangan heksadesimal menjadi bilangan desimal. Nah, di sini adalah contoh konversi bilangan desimal dari bilangan desimal ke biner, bilangan desimal ke oktal, dan bilangan desimal ke heksadesimal. Selanjutnya adalah konversi dari bilangan biner, yakni bilangan biner ke desimal, bilangan biner ke oktal, dan bilangan biner ke heksadesimal. Selanjutnya adalah contoh konversi bilangan oktal, yaitu dari oktal ke desimal, oktal ke biner, dan oktal ke heksadesimal. Yang terakhir adalah konversi bilangan heksadesimal, di mana ada heksadesimal ke bilangan desimal, heksadesimal ke biner, dan heksadesimal ke oktal. Dan yang terakhir adalah apabila ada kasus di mana saya merupakan seorang pegawai di sebuah perusahaan kantor yang atasannya ingin membeli PC yang digunakan untuk bekerja dengan budget 100 juta. Di sini adalah pilihan-pilihan yang akan saya pilih. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe.